dia seseorang yang sangat dicintai dan disayangi oleh teman-temannya. Minimal untuk dirinya sendiri, seperti hadis berikut. Menurut persepsi bab 6 Al-Quran hadis, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kalam Windows tanggal 18 Februari tahun 2020. Khairum minha wa hum min faza'i yawma idzin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun Dr. Abdus Salam Rasidi Panji Gumilang, Magister Pertanian dan Umi beserta keluarga. Yang berhormat Ketua Yayasan Pesantren Indonesia Ustadz Imam Prawoto SEQ MBA. Yang kami hormati Pembina Muhadoroh kelas 11 MIPA E Ustadz Rahmat Ibrahim, serta teman-teman seperjuanganku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang dimuliakan, yang insya Allah dimuliakan ini. Kedua, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan atur acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan Asmaul Husna dan Asmaul Nabi. Yang ketiga, pembacaan Al-Quran dan sari tilawah. Yang keempat, sambutan. Yang kelima, penampilan orator. Yang keenam, hiburan. Yang ketujuh, evaluasi. Dan yang terakhir, penutup. Menuju atur cara yang pertama, yaitu pembukaan. Demi mengharap ridho Allah semata, marilah kita buka acara muhadharah pada pagi hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju atur acara yang kedua, pembacaan pembacaan Asmaul Husna dan Asmaul Nabi. Kepada Azizah Malika Aulia dipersilakan. Hai anak roh Asmaul Husna jamaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Umma ilaha illahu laul asmaul husna ar-rahmanur rahimul malik al-qudusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbar al-mutakabirul khaliqul bari al-musawwirul ghafarul qahar al-wahhabur razaqul fatah qabidul basik al-muzillu sami'ul basir al-hakamul adalul latif al-khabirul azim al-ghafur syakurul alim mukit
Al-Qasibul Jalilul Karim, Mujibul Wasi, Al-Hakimul Wadudul Majid, Syahidul Haq, Al-Waqiul Qawiyul Matin, Hamidul Muqsid, Al-Mubdil Mu'idul Muhyi, Al-Mumitul Hayyul Qayyum, Al-Wajidul Majidul Wahid, Al-Ahadus Samadul Qadir, Al-Muqtadirul Muqaddimul Muakhir, Al-Awwalul Akhir Zahir, Al-Batinul Wali Al-Muta'ali, Al-Barut Tawwabul Muntaqim, Al-Afu Raufu Malikul Mulk, Zul Jalali wal Ikramil Mu'sid, Al-Ghaniyul Mughni, Al-Mu'til Mali'ud Dor, An-Nafi'un Nurul Hadi, Ar-Rasyidus Sabur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhal sallu wa barik ala manismu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala manismu sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala manismu sayyidina Hamid sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Mahmud sallallahu alaihi wasallam, Ayat sallallahu alaihi wasallam, Wahid sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Mahin sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Ashir sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Ahkib sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Toha sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Sin sallallahu, sayyidina Ainun Naim sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Ainun Gurri sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Sa'dullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Sa'dul Khalqi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Alamul Huda sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Kashiful Qurab sallallahu alaihi wasallam, Rafiur Rutab sallallahu alaihi, sayyidina Azul Arab sallallahu alaihi, sayyidina Sahibul Faraj sallallahu alaihi. Allahumma ya Rabb bijahi Nabi kal Mustafa wa Rasulikal Tahir qulubana min kulli wasfi baiduna amusyahadatika wa mahabbatik wa misna ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqai ya zal jalali wal ikram wala sayyiduna wa maulana Muhammad wala alihi wa sahbihi taslima walhamdulillahirabbil alamin. Menuju atur cara yang ketiga, yaitu pembacaan Al-Quran dan sari tilawah. Kepada Sayyidati Alifia dan Sofi Faros Ardani, kepadanya disilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yawma idzin aminun wa man jaa'a bis sayyi'ati faqubat wujuhuhum finnar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun innama umritu an abda rabba hadhil baldatil ladzi harramaha walahu kullu syai'in wa umritu an akuna minal muslimin. Sadaqallahul azim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Barang siapa membawa kebaikan, maka dia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Sedang mereka merasa aman dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. Dan barang siapa membawa kejahatan, maka disungkurkanlah wajah mereka ke dalam neraka. Kamu tidak diberi balasan, melainkan setimpal dengan apa yang telah kamu kerjakan. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum merdeka. Melangkah ke atur acara selanjutnya, yaitu penampilan orator. Penampilan orator yang pertama akan ditampilkan oleh seseorang yang sangat aktif. Dia setiap harinya ceria dan memiliki banyak senyuman di wajahnya. Dia seseorang yang sangat disayang. Dia seseorang yang sangat dicintai dan disayangi oleh teman-temannya. Kita panggilkan Diva Andini, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu almadulahu albiladu arijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya Al-Zaitun berserta Umi dan keluarga, Kepala Majelis dulu berserta jajaran, pengawal muhadharah kelas MIPA E, para MC dan teman-teman kelas MIPA E yang saya cintai. Bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan jasmani dan rohani untuk kita semua, sehingga kita bisa berkumpul yang di tempat berbahagia ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas beliau, Islam bisa menyebar dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Berdirinya saya di sini bukan untuk bertebar-tebar pesona, tapi untuk menyampaikan pidato dengan judul PDKT. Ya. Teman-teman yang saya cintai, pasti semuanya nggak tahu kan apa itu PDKT. Teman-teman yang saya cintai, kalian pasti semuanya pada nggak tahu kan apa itu PDKT? Nggak tahu kan? PDKT singkatannya yaitu pendekatan. Kepada siapa pendekatannya? Yaitu kepada Sang Pencipta, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatma'inna qulubukum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Yang artinya orang yang beriman dan mendekatkan diri mereka kepada Allah, maka hatinya akan tenang dan tentram. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan selamat. Jadi dalam surat itu kesimpulannya, ayo kita dekatin diri kita sama Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri kita dengan Allah? Salah satunya adalah sholat. Sholat adalah bentuk salah satu pendekatan diri kita kepada Sang Pencipta. Sholat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim. Kebahagiaan yang hakiki yaitu manakala ia mampu mendirikan sholat. Dalam Kalam Windows tanggal 18 Februari tahun 2020, dalam Syekh Baqiyatus Salah mengemukakan bahwa cara mendekatkan diri kita kepada Allah bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah tasawur. Tasawur adalah mencari pengetahuan agama di luar sana yang banyak. Yang kedua yaitu zikir lisan, seperti istighosah, baca Asmaul Husna, baca Nabi, pokoknya banyak. Terus yang ketiga yaitu baca Quran. Jadi marilah kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Barang siapa yang mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu termasuk orang-orang yang beriman. Sekian dari pidato saya tadi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya berikan, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan.
Saya mempunyai pantun. Jari telunjuk untuk menunjuk, jempol kaki ke lindus bis. Saya tahu teman-teman sudah mengantuk, jadi pidato saya akan habis. Sekian. Hadza wallahu yar'ana wa yabasna. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Merdeka. Terima kasih kepada Diva Andini. Orator yang kedua yaitu dia adalah seorang yang sangat terkenal di angkatan. Mempunyai wajah yang amat mulus. Mungkin orangnya agak simple. Dia nggak suka yang beribet-ribet. Paling cantik di kelas. Inilah dia, Hikmah Fitriadi. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi wa Muhammad walu wal mad'ulahu al-biladu warijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Syekh Al-Zaitun, Majelis Guru beserta jajaran, kepala sekolah, pembina muhadarah, para MC dan teman-temanku yang berbahagia. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia beliau kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia seperti saat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas perjuangan beliau kita dapat membedakan yang hak dengan yang batil. Berdirinya saya di sini akan berpidato yang berjudul tanggung jawab kepada semua yang ada di muka bumi ini. Menurut persepsi bab 6 Al-Quran Hadis, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini yaitu untuk saling menolong. Bukan hanya saling menolong pada sesama manusia, tetapi kepada hewan serta tumbuhan. Contohnya memberi makan hewan, terus menyiram tanaman, gitu. Terus di sini maka dari itu kita sebagai manusia perlulah tolong menolong. Terus bertanggung jawab terhadap manusia dan keluarga. Maksudnya itu adalah contohnya mendirikan sholat. Sholat itu merupakan tiang agama. Mendirikannya berarti menegakkan agama, dan meninggalkannya berarti merobohkan agama. Sholat itu hukumnya wajib bagi yang mengerjakan Allah bagi yang mengerjakan. Terus sholat itu tidak mengambil waktu banyak. Sholat itu tidak mengambil waktu banyak, hanya beberapa menit saja, maka jangan meninggalkan sholat. Seperti Allah telah berfirman dalam ayat surat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu meninggalkan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sholat itu merupakan salah satu tameng untuk kita nanti di akhirat kelak. Ada cerita sahabat Umar. Karena dia ada cerita sahabat Umar yang merupakan salah satu pejuang Islam yang membahagiakan kedua orang tuanya di dunia maupun di akhirat, serta menyelamatkannya dari sisa api neraka dengan sholat. Maka dari itu kita
Maka dari itu kita sebagai umat muslim perlu mendirikan salat. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang menyinggung perasaan hati Anda. Sekian dari saya, haza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hikmah Fitriadi. Penampilan orator selanjutnya yang akan ditampilkan oleh seseorang yang berhati baik, mahir berbahasa Inggris, dan mahir dalam bermain komputer. Dia sangat suka tuna. Kepada Kamila Nur Azkia, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-madulahu al-biladu wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah karena berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena perjuangan beliau, Islam bisa menyebar hingga ke pelosok dunia, sehingga kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Bertabiat Amanat. Ya, amanat atau amanah itu sama saja. Sebelumnya apakah kalian sudah tahu apa arti amanat itu? Menurut artikel Detik Edu yang diketik oleh Kristina pada hari Sabtu tanggal 5 Juni pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, amanat adalah kepercayaan, loyalitas, integritas, dan kejujuran. Amanat termasuk 4 sifat utama Rasulullah. Dan amanat juga dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian pusing gara-gara kebanyakan nonton YouTube? Aku ada produk terbaru loh. Coba deh kalian pakai obat. Tar dulu, kalian masih mau nge-skip kan? Ya sebenarnya sih ini emang gak bisa di-skip. Cuma mau ngingetin aja buat jangan lupa klik like dan subscribe ya. Oke? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dari potongan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa jika kita mendapat suatu pesan seperti pesan amanat, kita harus segera menyampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, Adila mendapat sebuah pesan dari Ali untuk Anis. Maka Adila harus menyampaikan pesan salam tersebut. Jika Adila tidak menyampaikan, maka Adila termasuk orang yang bersikap khianat. Dan hal itu akan membuat kepercayaan Ali gugur terhadap Adila. Oleh karena itu, jika kita mendapat suatu pesan amanat, kita harus menyampaikan langsung. Kita harus bisa menjaga amanat yang dititipkan kepada kita. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan kesempurnaan hanya milik Allah. Hadza wallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Merdeka.
Terima kasih kepada Kamila Nur Azkia. Menuju orator selanjutnya, dia merupakan seorang yang jago main gitar. Mukanya yang hitam manis dan friendly kepada siapapun. Kita langsung panggil aja Anis Sausan Sidkia. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu Al-Musalla alaihi wa Muhammad wa aluhu al-mat'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang amat terhormat Syekh Al-Zaitun beserta jajaran yang terhormat Ustaz Rahmat Ibrahim, para MC serta teman-teman saya yang saya banggakan. Pertama-tama segala puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani hingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pentingnya Rasa Bertanggung Jawab. Coba kalian bayangkan jika setiap orang memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya. Coba kalian bayangkan jika setiap manusia memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, masyarakat dan bangsa negaranya. Pasti permasalahan seperti korupsi dan kejahatan lainnya tidak akan pernah ada di dunia ini. Setiap manusia diberikan tanggung jawab minimal untuk dirinya sendiri, seperti hadis berikut. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap manusia adalah pemimpin dan setiap manusia diberikan tanggung jawab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun sayangnya pada saat ini Namun sayangnya pada saat sekarang ini orang di dunia sudah mulai kurang rasa tanggung jawabnya. Menurut Kompas 19/19/2021, banyak orang menerobos lalu lintas tidak memakai helm. Itu juga termasuk kurangnya rasa tanggung jawab loh. Jadi dan rasa tanggung jawab juga bisa membawa kita kepada bahaya. Jadi pada kesempatan kali ini saya hanya bisa mengajak minimal pada diri saya sendiri serta teman-teman untuk selalu menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan untuk negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih kepada Anis Sausan Sidkia. Penampilan orator yang terakhir akan ditampilkan oleh seseorang yang memiliki sifat pendiam, bercita-cita menjadi seorang pelukis yang handal, dan merupakan anggota dari ekstrakurikuler gamelan yang akan ditampilkan oleh Safia Ispa Khairani. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu Al-Musalla alaihi Muhammad wa alu amadhulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun Dr. Abdul Salam Rashid Panji Gumilang, Magister Pertanian dan Umi serta keluarga. Yang berhormat Ketua Yayasan Pesantren Indonesia Ustadz Imam Proto SIMQ MBA. Yang terhormat Wali kelas Pembina Muhadharah kelas MIA B, MIA E, dan
Saya hormati pembawa acara serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan ini. Salawat serta salam tak pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah Islam dapat tersebar ke pelosok dunia, sehingga kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul menjaga tanggung jawab diri sendiri dan keluarga. Dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, dan penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kejam, keras, yang tak pernah mendurhakai perintah Allah. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dalam ayat tersebut, mungkin kita sudah sering mendengarnya saat khutbah atau acara ceramah yang dibawakan oleh ustadz yang ada di daerah kita masing-masing. Dan seringkali berkali-kali kita diingatkan oleh para ulama agar menjaga diri kita dan keluarga kita dari bahaya ini. Terus selain para ulama, beberapa sahabat juga telah mengingatkan untuk menjaga diri ini, seperti Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, dan Mujahid. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, beramallah dengan taat kepada Allah, takutlah berbuat maksiat, dan jagalah keluargamu agar mengingat hukum-hukumnya. Niscaya Allah akan menjagamu dari api neraka. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ajarkanlah akhlak terbaik kepada keluargamu. Dan Mujahid radhiyallahu anhu berkata, takutlah kepadanya dan nasihatilah kepada keluargamu agar mereka bertakwa kepadanya. Nah, ayat tersebut menjelaskan kepada orang tua, kepada bapak atau orang kepala rumah tangga untuk menjaga tanggung jawabnya terhadap keluarganya, yaitu seorang bapak adalah orang pertama dalam keluarganya. Maka tugas beliau adalah menjaga rumah tangganya agar menjadi tentram, damai, dan mendapat karunia Allah. Nah, kasih. Nah, agar rumah tangganya menjadi tentram, maka seorang bapak harus menasihatkan kepada istrinya, anaknya, dan keluarganya agar melaksanakan kewajibannya, yaitu seperti melaksanakan sholat 5 waktu. Jika seorang bapak memiliki sikap diam dan nyaman terhadap sifat istri dan anaknya yang sudah nyaman dalam pergaul adat jahiliyah atau melanggar syariat Islam, maka bapak itu dinamakan sebagai dayus. Sekian pidato yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Azza wallahu yar'ana yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Terima kasih kepada para orator yang telah menampilkan penampilan yang sangat luar biasa. Menuju atur cara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara muhadharah pada pagi hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun Dr. Abdus Salam Rashid yang amat berhormat Ketua Yayasan Pesantren iya terusan